说吧，您是10大凶手哪一个化身成人？ Sebelumnya, pertandingan penentuan untuk memasuki semifinal tidak berakhir lebih baik. Dengan Xiao terluka parah, Bei Bei pingsan setelah cedera serius melawan Ye Wiking, dan Hu Yuhao juga pingsan setelah memukuli Ye Wiking serta Yang Er. Yang paling mengejutkan ketika semua orang berpikir Akademi Shrek akan kalah, Wan Dong yang kekuatan jiwanya telah benar-benar habis, Wan Dong mengeluarkan Clear Sky Hammer dan memukuli San Guanchan hingga memuntahkan darah. Dengan itu, Akademi Shrek keluar sebagai pemenangnya. Dalam 3 putaran pertandingan ini, dapat dikatakan bahwa setiap anggota 7 Monster Shrek telah mencoba yang terbaik. Meskipun lawan mereka jauh lebih kuat, tapi mereka menang melalui ketekunan, susah payah, dan kemauan. Mungkin ini akan menjadi pelajaran dalam menjalani kehidupan kita untuk terus berusaha sekuat tenaga. Tapi tergantung mental dan pikiran masing-masing. Kemudian Hu Yuhao di kamar hotelnya memulihkan kondisinya dengan teknik surga misterius, ditemani Ma Xiao Tao. Dia menjelaskan sementara anggota Monster Shrek lainnya masih dalam perawatan masing-masing. Tak lama kemudian, Wan Dong memasuki kamar Hu Yuhao. Dia menceritakan soal kemenangannya di atas arena dengan jiwa bela diri kedua, Clear Sky Hammer. Secara alami, Hu Yuhao tidak terkejut soal jiwa bela diri keduanya, karena Wan Dong telah menggabungkan jiwa bela diri mereka sebagai persyaratan teknik fusi jiwa. Dikarenakan setelah pertandingan Hu Yuhao sangat lapar, dia segera mengajak Wan Dong makan di luar. Tapi tak disangka, terjadi kecelakaan di tengah jalan. Seorang pak tua muncul berkata sembari memberi tekanan, "Katakan padaku, wujud manusia dari 10 binatang buas besar yang mana kamu? Meskipun kamu telah menyembunyikan dirimu dengan baik dan membodohi orang lain, kau tidak bisa membodohiku." Hu Yuhao secara alami tidak mengerti apa yang dia katakan. Tapi Pak Tua ini masih bersikeras bahwa Hu Yuhao adalah binatang buas. Terlebih lagi dia telah menyegel area sekitar dengan kekuatan jiwa. Pak Tua ini bernama Cenggang, level 91 judul Doluo, dan pelindung Doluo dari kerajaan Star Lau, memiliki sifat emosional. Orang ini menonton keseluruhan pertandingan. Menurut tebakan Cenggang, selalu ada satu orang antara Hu Yuhao dan Wan Dong yang merupakan binatang buas. Hanya binatang buas yang berubah menjadi manusia yang dapat menyelesaikan serangan balik putus asa di saat-saat terakhir. Sekarang dia berencana untuk membunuh Hu Yuhao. Dia menggunakan kekuatannya untuk menarik Hu Yuhao ke cengkraman tangannya, mendeteksi tubuh Hu Yuhao dengan gelombang kekuatan jiwa. Sayangnya Cenggang sangat terkejut karena menebak ke arah yang salah. Bagaimanapun baik Hu Yuhao maupun Wan Dong bukanlah binatang buas. Bahkan jika Cenggang menggunakan deteksi mental, dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Dalam keputusasaan, Cenggang hanya bisa melepaskan mereka berdua dan dia pergi. Hu Yuhao bertanya pada Ratu Kalajengking Es, apa itu 10 binatang buas besar? Ratu Kalajengking Es mengatakan istilah ini digunakan oleh manusia untuk merujuk pada 10 binatang jiwa paling kuat di daratan. Namun 10 binatang buas besar bukanlah binatang jiwa yang paling kuat. Yang paling kuat adalah binatang jiwa samudera yang tidak diketahui keberadaannya. Meski demikian, Hu Yuhao masih penasaran siapa sajakah mereka.
Ratu Kalajengking es melemparkan pertanyaan itu ke ulat es, tapi malah mereka bertengkar soal makanan, seperti pasangan suami istri. Di sisi lain, saya pikir masalah Cenggang akan berakhir di sini, tetapi saya tidak menyangka operasi Cenggang akan menarik amarah penantua Suwandoluo. Suwandoluo melepaskan kekuatan mentalnya yang kuat dan mengirim pesan dari jarak ribuan mil untuk memperingatkan Cenggang, memintanya untuk datang ke hadapannya untuk dipukuli. Cenggang adalah pelindung Doluo dari kerajaan Bintang Lau. Dia belum pernah melihat badai besar selama beberapa tahun ini. Tanpa diduga, begitu dia melihat penentua Suwandoluo, dia langsung ketakutan oleh tekanan yang mengerikan. Penentua Suwandoluo berkata dengan kasar bahwa dia tidak akan menggunakan kekuatan jiwa atau keterampilan jiwa apapun, dan akan membiarkan Cenggang pergi. Selama kau bisa menahan 10 seranganku, aku akan membiarkanmu pergi. Cenggang sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Lagi pula jiwa bela dirinya adalah Raja Semut yang terkenal dengan kekuatannya. Cenggang melepaskan 9 cincin jiwanya dalam satu tarikan nafas dan jiwa bela diri Kaisar Semut, mengunci penantua Suwan dan bergegas maju melancarkan serangan terkuatnya. Tanpa diduga, hanya sekali hentakan kaki, ledakan besar terjadi. Cenggang langsung terpukul mundur. Penantua Suwan tiba-tiba berada di depannya dan memegang pundaknya, hingga dia menerima tekanan yang luar biasa dahsyat dan tidak mampu berdiri. Penantua Suwan sangat kuat, bahkan dengan kekuatan sederhana, dia dapat dengan mudah menjatuhkan Cenggang. Apa yang terjadi selanjutnya bahkan lebih memalukan lagi. Penantua Suwan meminta Cenggang menampar dirinya sendiri hingga ratusan kali, dan kemudian melepaskannya. Sungguh nasib sial menimpa dirinya. Di sisi lain, kompetisi eliminasi masih berlangsung, dan lawan Akademi Shrek selanjutnya adalah Akademi Changning. Akademi Changning tidak sebaik Akademi Zhangtian, tapi kapten mereka juga seorang master kaisar jiwa. Kelompok orang ini sebenarnya menanyakan informasi terlebih dahulu, dan mengetahui bahwa anggota Akademi Shrek terluka serius, dan mereka langsung merasa senang mendengarnya. Di pihak Akademi Shrek, Ling Longchen telah pulih dari cederanya, jadi dia juga akan berpartisipasi dalam kompetisi. Dia memilih Hu Yuhao sebagai partner, agar Hu Yuhao dapat mengubah jiwa bela dirinya menjadi Ultimate Ice. Sebelum pertandingan resmi dimulai, Akademi Changning sebenarnya sudah mulai adu mulut. Mereka meminta Akademi Shrek untuk segera mengaku kalah. Bagaimanapun, ini adalah pertarungan antar kelompok dan pihak Akademi Shrek kekurangan tenaga. Tidak mungkin mereka berdua bisa mengalahkan Akademi Changning. Melihat gaya ejekan Akademi Changning, amarah Ling Longchen meningkat dan geram. Jadi Ling Longchen tidak menahan apapun, dan langkah pertama yang dia lakukan adalah keterampilan jiwa bela diri kelima, Ring of Ice Glory. Tidak ada yang menyangka bahwa Ling Longchen akan menggunakan keterampilan jiwa terkuat segera setelah dia mengambil tindakan. Di bawah serangan kekuatan jiwa bela diri Ultimate Ice, bahkan dalam kompetisi ini, wasit dibekukan menjadi patung Ice. Pertandingan ini sepenuhnya merupakan pertunjukan pribadi Ling Longchen. Hu Yuhao hanya membantu meningkatkan jiwa bela diri Ling Longchen dan mengalahkan lawannya dengan satu gerakan. Dengan ini, kemenangan diraih Akademi Shrek lagi.